أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 1 sampai ayat 4. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah, pada kesempatan kali ini di bulan Sya'ban
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita sehingga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Doa-doa kita kemarin senantiasa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa memohon barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahnya kebaikan demi kebaikan. Kebaikan Islam kita, kebaikan iman kita, kebaikan ihsan kita, dan kebaikan di dalam beriman dan bertakwa dan beramal soleh, dan senantiasa untuk selalu berwasiat di dalam kebenaran dan selalu berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat yang selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka dengan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara-saudari kita seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, dan juga anak-anak kita, siswa-siswi kita, sahabat guru di bumi ini, dan bapak ibu wali murid, serta seluruh para pemimpin dan warga bumi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya rizki mulia dan maqamam mahmuda, panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, guru-guru kami, ayahanda, dan juga siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru yang sudah wafat. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya dan ampunannya kepada mereka. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, dan juga surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi dan siswa-siswi kita serta guru-guru semua menjadi umat yang robbani. Surat Ali Imran ayat 79, di mana orientasi hidup kita adalah untuk menggapai selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 2. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang selanjutnya diajarkannya ke umatnya. Ayat ini turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya
Kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Surat An-Nahl ayat 103. Oleh karena isi ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya, maka surat ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi hambanya, yaitu nikmat mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Hal itu karena manusia dengan mengikuti ajaran Al-Quran akan berbahagia di dunia dan di akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya akan tercapai tujuan di kedua tempat tersebut. Sa'idun fid daraini, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan melalui makhluk Allah yang terbaik di bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita lanjutkan ayat yang ketiga dan keempat. Pada ayat ini Allah menyebutkan nikmatnya yang lain, yaitu penciptaan manusia. Nikmat itu merupakan landasan nikmat-nikmat yang lain. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat mengajarkan Al-Quran pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Dia menciptakan jenis makhluknya yang terbaik, yaitu manusia, dan diajarinya pandai mengutarakan apa yang tergores di dalam hatinya dan apa yang terpikir di dalam otaknya. Karena kemampuan berpikir dan berbicara itulah Al-Quran bisa diajarkan kepada umat manusia. Namun umat manusia setelah Al-Quran itu diturunkan, maka umat terbagi. Ada yang beriman, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ada yang tidak beriman, Al-Baqarah 6 sampai 7. Dan ada yang ragu-ragu, Al-Baqarah 8 sampai 20. Mudah-mudahan umat yang tidak yakin, umat yang ragu-ragu mendapatkan hidayah al-Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga umat yang hatinya sakit Allah menyembuhkannya dengan menurunkan hidayahnya. Dia mau bertaubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin ya Rabbal Alamin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ia dijadikannya tegak sehingga tangannya lepas. Dengan tangan yang lepas, otak bebas berpikir, dan tangan dapat merealisasikan apa yang dipikirkan oleh otak. Otak menghasilkan ilmu pengetahuan dan tangan menghasilkan teknologi. Ilmu dan teknologi adalah peradaban. Dengan demikian hanya manusia yang memiliki peradaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Kita untuk senantiasa berakhlakul karimah dengan sifat sidik, fatonah, amanah, tablik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, sehingga umat akan menjadi umat yang berbudi luhur. Amin ya rabbal alamin. Lidah adalah organ yang terletak pada rongga mulut. Organ ini merupakan struktur berotot yang terdiri atas 17 otot yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pengecap rasa adalah salah satu fungsi lidah yang utama. Terdapat sekitar 10.000 titik pengecap di lidah. Lidah juga berfungsi untuk turut membantu mengatur bunyi, untuk berkomunikasi. Lidah dalam agama hampir selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Manusia akan menjadi baik apabila keduanya baik, dan manusia akan menjadi buruk apabila keduanya buruk. Mari kita belajar, mari kita berzikir selalu, bertadakur, bertafakur. Lidah kita dibatasi oleh gigi-gigi kita. Artinya lidah kita satu, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa jujur dan jujur dan jujur. Karena dengan kejujuran itu akan mengantarkan umat manusia untuk melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan fisik kita, akal kita, nafsu kita, hati kita untuk senantiasa bertafaqoh fiddin, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan selalu belajar dan belajar dan belajar dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, sehingga akidah kita mantap, syariah kita mantap, ibadah kita mantap, muamalah kita mantap, ilmu kita mantap, ilmu kita menjadi nafi, sehingga kita menjadi umat yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik dan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Surat Fatir ayat 28 sampai 35. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, menunjuk lidah dengan faktor utama yang membawa bencana bagi manusia, dan dia merupakan tolok ukur untuk bagian tubuh lainnya. Beliau bersabda dalam hadisnya, bukankah manusia dicungkir balikkan wajah mereka di neraka karena lidah mereka? Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Salamatul insan fi khifdil lisan. Jadi manusia itu akan selamat apabila lidah mereka didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jadikan lidah-lidah orang yang beriman menjadi lidah-lidah untuk menebarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan segala hal yang baik yang ada di bumi ini dapat kita sampaikan melalui lidah-lidah kita. Mudah-mudahan lidah-lidah kita adalah lidah-lidah orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hati-hati kita, mudah-mudahan hati-hati kita adalah hatinya orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Jika manusia bangun di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lidah
dan berpesan, bertakwalah kepada Allah, menyangkut kami, karena kami tidak lain kecuali denganmu. Jika engkau lurus, kami pun lurus, dan jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Riwayat At-Tirmidzi. Jadi dah lidah, jumlahmu satu, dah lidah, jadilah lidahnya orang yang beriman takwa. Apabila tidak perlu, lebih baik diam. Dzikir dengan hati, dzikir siri dengan hati. Dan apabila lidah dipergunakan, maka gunakanlah di dalam beriman dan takwa kepada Allah, di dalam albir dan at-taqwa. Jangan gunakan lidah-lidah kita di dalam al-ism wal udwan. Naudzubillah summa naudzubillah. Surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 58. Jaga lidah kita agar kita selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Untuk dapat mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda atau yang disebut berbicara, lidah bekerja sama dengan beberapa organ lainnya seperti bibir, rongga mulut, paru-paru, kerongkongan, dan pita suara. Kita dapat berkomunikasi dengan berbicara setelah seluruh masyarakat menyepakati arti dari satu bunyi. Kemudian bunyi-bunyi yang masing-masing sudah disepakati artinya tersebut digabungkan dalam susunan yang tepat untuk menjadi kalimat. Pada tahap selanjutnya akan tercipta suatu bahasa. Bahasa diuraikan dalam salah satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 22. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih, yang maha sayang. Berbeda-beda tapi kita harus satu. Bahasanya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda, tapi kita adalah Abdullah, kita adalah hambanya Allah apabila kita beriman dan bertakwa, soleh dan solihah. Baca surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18, khususnya pada ayat 13. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Kalau tidak kenal, maka tak sayang. Apabila tidak kenal, maka tak aruf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan langkah-langkah kita. Seluruh umat yang benci kepada Islam dirubah oleh Allah menjadi jatuh cinta. Seluruh umat yang melawan Islam mudah-mudahan diganti oleh Allah menjadi kawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kokohnya Islam kita, iman kita, ihsan kita, dan kita senantiasa berbuat kasih dan sayang atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, para sahabat-sahabat yang setia, para ustadz, para kiai, para umat semuanya adalah termasuk manusia
pilihan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memilih kita menjadi umat yang terbaik. Surat Fatir ayat 28 sampai ayat 35. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.